Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini kita akan membahas perbedaan kata have, has, dan had. Oke, kira-kira apa saja perbedaannya? Tiga kata ini bisa bermakna telah atau sudah, bisa juga bermakna mempunyai. Jadi ketiganya bisa bermakna sama, telah, atau mempunyai. Nah, selain itu juga ada makna-makna yang lain ketika ini bergabung dengan frase. Contoh misalkan seperti I have a shower, itu di British kalau nggak salah yang begitu. Bukan take a bath atau take a shower, tapi have a shower. Nah, itu tidak bisa diartikan mempunyai mandi atau mempunyai pancuran, tapi itu satu kata, satu rangkaian bermakna mandi. Ada juga have breakfast, have lunch, have dinner. Itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Oke. Yang pertama yang bermakna kata telah atau sudah. Ketika bermakna telah, have ini sama dengan bahasa Indonesia susunannya. Misalkan saya telah makan. Saya itu I, telah itu have, makan eat. Nah, di sini yang beda. Jadi kata kerja di bahasa Inggris itu ada tiga. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nah, yang digunakan verb 3 setelah kata have ini. Ketika have, has, dan had bermakna telah, maka kita bilangnya I have eaten. Mereka sudah belajar. They have. I have eaten. They have studied. Bagaimana dengan has? Oke, kalau have ini digunakan oleh subjek I, they, we have, you have. Yang ini dipakai oleh he has eaten. Jadi perbedaannya ini saja. Tergantung subjeknya perbedaannya. She juga, she has eaten. It juga, it has eaten. It ini bisa diartikan dia tapi selain manusia, atau bisa diartikan ini atau itu. Oke, I have eaten, you have eaten, he has eaten, she has eaten. Nah, bagaimana dengan had? Untuk yang had bermakna telah, contohnya misalkan kita menceritakan dua kejadian berurutan. Misal, I had swept the floor. Coba di sini perhatikan ceritanya. Saya makan setelah saya sudah menyapu lantai. Jadi dua kejadian, menyapu dulu, setelah itu makan. Jadi yang sebelumnya, cerita yang sebelumnya itu menggunakan had, verb 3, swept. Atau dibalik, misalkan makan dulu baru menyapu, maka menjadi I had eaten before I swept the floor. Saya sudah makan sebelum saya menyapu lantai. Nah, sampai di sini sudah paham ya bedanya? Jadi have dengan has itu sama, hanya perbedaannya tergantung subjeknya. Kalau berbicara tentang saya, maka I have. Berbicara tentang dia, he has. Berbicara tentang mereka, they have, we have, you have, he has, she has, it has. Atau disebut orangnya, misalkan they, ini kan mereka, disebut orangnya. Tony and John have. Atau we ini kan saya dan teman-teman saya. Kan saya sebutkan. Tony, John, Tono, Dono, and I have. Begitu. Begitu juga yang ini. Misalkan he ini namanya John, maka John has. Nah, it ini juga, misalkan disebutkan kucing misalkan, maka a cat has eaten. Sedangkan yang ini had itu digunakan ketika menceritakan
kan dua kejadian berurutan seperti ini. Kalau misalkan dalam cerpen itu ada kalimat dia telah mandi waktu itu, maka he had taken a bath. Dia sudah mandi. Jadi tidak menggunakan yang have atau has. Tidak pakai he has. Kalau they tidak pakai they have, karena ini dalam cerita. Jadi misalkan saya sedang menceritakan mak lampir misalkan. Nah, dalam cerita itu di dalam ada kalimat seperti ini, maka yang saya gunakan ini. He had taken a bath. Atau bentuk yang satunya, mandi itu kan ada yang take a bath, ada yang have a shower. Kalau yang pakai have a shower berarti he had a shower. Double jadinya. He had a shower. Begitu. Oke. Nah, yang berikutnya yang bermakna mempunyai. Contoh di sini saya punya kelinci. I have a rabbit. Jadi I, you, we, they pakai have. We have cat. He has a rabbit. She has a rabbit. Dulu aku punya, misalkan long ago I had a rabbit. Dulu saya punya kelinci. Atau when I was 10 years old, I had a beautiful doll. Jadi itu perbedaan have, has, dan had. Ketika bermakna telah, sudah, atau bermakna mempunyai. Selain itu juga ada lagi sebenarnya, bisa bermakna harus, tapi ada gandengannya. Sama seperti yang di atas. Saya harus pergi. I have to go. Ini beda dengan must ya. Kalau must itu biasanya personal obligation. Saya merasa harus begitu. Kalau I have to ini biasanya peraturan. Karena seorang siswa, I have to wear a uniform. Saya harus berseragam. Begitu. Itu peraturan. Sama seperti yang di atas, I have, you have, we have. Has to berarti he has to go. Atau begitu. Atau juga berbeda dengan must itu bisa karena levelnya. Level keharusannya. He has to wear uniform misalkan. Nah, yang had. Jadi kalau lampau. Jadi misalkan bercerita waktu itu dia harus bersepatu, tapi dia tidak bersepatu misalkan. At the time atau pekan lalu, last week, he had to wear, harus berseragam misalkan. Begitu. Karena bercerita maka pakai had. Jadi had ini merupakan kata kerja kedua dari have dan has. Mempunyai itu kan have atau has. Nah, verb 2-nya itu had. Begitu. Oke. Nah, tapi ketika bermakna telah, ini bukan verb 2-nya. Tapi sebagai kata bantu fungsinya ketika bermakna telah. Sebagai auxiliary. I have, he has, I had, he had di sini. Ini di teori tenses itu disebut dengan present perfect kalau yang ini. Sedangkan yang ini mempunyai, yang kolom 1 dan 2 ini simple present, yang kolom 3 ini past tense. Nah, have to dan had to, have to dan has to ini juga simple present, had to ini past tense. Oke, digunakan untuk obligation ya yang ini. Oke, jadi itu perbedaan penggunaan have, has, dan had. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.